Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar dalam channel Dictionary by Muhammad Zulfikar. Oke, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu, tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah ya. Kemudian jangan lupa untuk 3M, karena kita tahu sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19. Jadi harus selalu jaga kesehatan dengan cara 3M. Pastikan udah tahu, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak ya. Pastiin kalian selalu melakukan 3M itu ya. Oke, dalam video kali ini akan ada sedikit yang berbeda nih. Jadi untuk kali ini saya akan membuat konten mengenai pembelajaran. Nah, ini video pertama saya nih. Mudah-mudahan semuanya pada ngerti ya yang di rumah. Oke, pembelajaran apa? Kita lihat. Nah, pembelajaran yang akan saya buat adalah pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan ini untuk kelas 7. Oke, sebelum kita lanjut, ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Ya, tapi kemarin kan kalian sudah masa ta'aruf untuk siswa kelas 7. Bukannya sayang dulu ya, tak kenal maka kenalan ya. Bukannya sayang tapi kenalan dulu. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu nih. Mungkin kalian khususnya nih untuk kelas 7, karena ini pembelajaran IPS untuk kelas 7, saya perkenalkan diri dulu ya. Oke, pertama dari pembahasan video ini mengenai pengenalan IPS terpadu di kelas 7. Mungkin kalau di SD dulu ada IPS juga, dan ini kurang lebih sama kalau di MTS atau di madrasah itu IPS-nya terpadu, berbeda dengan IPS yang ada di SMP. IPS di SMP itu ada geografi, sejarah, dan ekonomi kalau tidak salah ya. Sekarang mari kita lanjut kenalannya. Oke, pertama dari biodata saya sendiri. Biodata saya nih, biodata guru mapel. Nama saya itu Muhammad Zulfikar. Biasa dipanggil Pak Zul atau Pak Zulfikar. Cuman mungkin kalau kepanjangan bisa dipanggil Pak Zul aja. Kemudian tempat tinggal saya ada di Jalan Gading Raya 1 nomor 53, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mungkin kalau yang nggak tahu di mana sih Gading Raya ini, daerahnya itu bisa diklik aja nih. Jadi di sini bisa kita lihat alamat atau Google Maps-nya, karena saya sudah taruh alamatnya yang ada di sana. Oke, bisa dilihat. Nah, ini rumah saya yang di sini nih. Kalian tahu kan Google Maps. Jadi ini rumah saya, Jalan Gading Raya 1. Kalau misalnya kita zoom out, nah ini di Jakarta Timur masih sama, tapi kalau misalnya saya mau sekolah, kira-kira jaraknya sama waktu tempuhnya berapa ya? Coba kita lihat. Kalau misalnya ke MTS 22, bisa dilihat jaraknya berapa? 18,2 km. Nah, kalau misalnya karena saya merekamnya malam hari, jadi di sini jalannya lancar jaya ya. Dilihat tuh 24 menit, kurang dari setengah jam nyampe. Cuman aslinya kalau misalnya siang hari itu bisa 45 sampai 1 jam. Itu kalau misalnya yang kepo di mana sih rumah Pak Zul gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor HP saya nih, kalau yang mau menghubungi saya, ini nomor WhatsApp saya juga, boleh dicatat. Kemudian emailnya ini juga. Oh iya, kalian juga bisa nyiapin catatan sambil dicatat kalau misalnya yang penting. Tapi sebenarnya nanti ini akan saya bagikan juga nih di e-learning ya. Jadi materi ini akan saya bagikan e-learning, jadi bisa dibaca walaupun videonya sudah selesai. Kemudian Instagram, nah ini yang mungkin penting atau enggak juga nggak tahu ya. Tapi ini saya berbagi Instagram yang untuk khusus ngajar, namanya Dictionary ya. Bisa, kalian juga bisa langsung klik linknya di sini, Dictionary, nanti langsung ke Instagram saya yang bukan yang pribadi ya, tapi untuk yang ngajar. Kalau yang untuk pribadi
Anda aja deh. Kemudian YouTube. Nah, ini YouTube yang sedang kalian saksikan, mungkin videonya baru ini doang, tapi nanti kedepannya akan banyak video-video menarik, makanya jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Nah, pendidikan saya yang terakhir itu S1 Pendidikan Teknik Informatika Komputer Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya itu sebenarnya lulusan UNJ itu juga dekat dengan rumah saya, kebetulan di Rawamangun, dan komputer. Jadi saya itu sarjana pendidikan tapi komputer, ya ngajarnya komputer seharusnya. Ini di tahun pelajaran 2020-2021. Jadi saya itu yang paling utama sebenarnya ngajar pelajaran komputer namanya informatika, diingat baik-baik nih, informatika, dan ini mulainya di kelas 8 sampai kelas 9 kalau di MTS 22 ya. Dan saya ngajar kelas 8D dan 8G bersama Pak Amar, yang satu lagi guru informatikanya. Kenapa saya dikasih tugas mengajar IPS kelas 7 sampai 7A sampai 7F ya. Kalau untuk 7G itu sama Bu Rahmi, kalau untuk 6 kelas 7A sampai 7F itu sama saya. Dan kenapa dikasih ya, simpelnya karena belum, guru IPS-nya belum cukup, belum ada yang baru lagi guru IPS-nya ya. Mudah-mudahan cepat datang biar saya ngajarin informatika aja ya, soalnya kalau IPS bukan kalian saya sebenarnya, cuman mudah-mudahan kalian bisa paham nih sama pelajaran yang saya sampaikan. Nah, tambahannya saya itu pembina paduan suara untuk tahun ini. Kalau kemarin itu pembina PML, sekarang ditunjuk jadi pembina paduan suara. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih yang penting. Untuk kegiatan PJJ IPS nih, khusus untuk IPS. Karena kan video ini saya mau jelasin semuanya, biar kalian nggak nanya lagi. Kalaupun mau tanya nanti bisa ke WhatsApp saya langsung. Ya, jadi kegiatan PJJ IPS kita yang pertama ngapain aja sih? Nah, ini yang paling penting. Pertama itu kalian harus presensi. Presensi tahu nggak? Presensi itu absen, kalau mungkin kalian tahu nih ya. Cuman sebenarnya bukan absen. Kalau absen itu tidak hadir. Kalau hadir namanya presensi, present ya, hadir, yang benar itu presensi. Nah, kalau mau presensi kehadiran di mana? Di e-learning. Nah, ini mungkin kalian udah pada tahu nih, yang untuk beberapa hari terakhir mungkin sudah disosialisasi, udah disuruh untuk masuk ke e-learning. Nah, ini alamatnya nih. Kalau kalian juga mau alamatnya lupa atau misalnya nggak tahu, mungkin bisa langsung klik aja di sini alamatnya, nanti akan langsung kebuka e-learning MTS 22. Untuk absennya nanti saya beritahu mungkin kalau yang mau tahu. Nah, ini yang paling penting, perlu sangat diingat nih, kalau untuk IPS itu hari Rabu pukul 8.30 sampai pukul 10, jangan telat. Kenapa jangan telat? Karena kalau misalnya telat nih, saya wanti-wanti nih, kalau misalnya telat nanti saya laporkan ke wali kelas ya, karena kan PJJ kita kan nggak bisa ketemu langsung. Cuman gimana cara mantaunya? Salah satunya nih lewat presensi kehadiran di e-learning. Saya bisa lihat satu-satu loh, yang udah absen sama yang belum. Nah, sekarang saya coba kasih tahu ya cara untuk absen di e-learning. Pertama itu kalian login ke e-learning, masuk ke e-learning. Nah, kalau sudah login kan seperti ini ya. Dan ini saya minjem akunnya Muhammad Fahri Ramadan ya. Fahri, saya minjem dulu ya akunnya, kelas 7A. Nah, kemudian kalau misalnya mau absen, di sebelah kiri sini, sebelah kiri ini kan ada kelas online yang udah bergabung nih. Tinggal dipilih aja mau absen di kelasnya siapa, karena kan ada banyak dari IPA, matematika, segala macam. Nah, untuk kelas IPS kebetulan karena baru saya buat, jadi ada di paling bawah oleh Muhammad Zulfikar, saya sendiri, Pak Zul ya. Nih, tinggal diklik IPS 7A misalnya, masuk dulu nih ke kelasnya, wajib sebenarnya. Di sini udah, kalau kalian sudah klik kelas 7A-nya, kalian sudah otomatis masuk ke, udah terpresensi atau terabsen
ya. Di sini dan kalian bisa lihat di sini konfirmasi kehadirannya. Udah bener belum nih saya udah hadir gitu. Bisa lihat tanggal berapa. Oh udah hadir, pokoknya pukul berapa gitu. Dan ini cukup sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Dan kalau bisa itu tadi waktunya di jam 8.30 sampai jam 10 setiap hari Rabu ya. Nggak perlu setiap hari, nggak perlu. Kalau untuk IPS hari Rabu aja, ingatnya itu ya. Terus kalau misalnya udah, sebenarnya kalau misalnya kalian pakai laptop seperti ini, cuma kalau misalnya menggunakan smartphone atau HP itu sama. Yang kedua, kita ngapain nanti PJJ, ada pembelajarannya. Nah sekarang karena kita PJJ, pembelajarannya pakai apa aja sih? Pertama ada video. Mungkin yang cuman saya niatnya kayak sebulan itu atau 2 minggu sekali akan ada video biar lebih interaktif, menarik ya. Kemudian juga animasi sama video tapi bentuknya animasi. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang paling sering nanti nih, PowerPoint. Ini yang saya tampilkan sekarang, yang kalian lihat ini PowerPoint namanya. Kalau misalnya kalian mau baca ini di e-learning, gimana caranya sih? Caranya begini, seperti tadi, masuk ke e-learningnya dulu, kemudian masuk ke kelasnya. Pastiin udah di kelasnya dulu nih. Kalau misalnya belum di kelasnya, masuk ke kelasnya dulu, IPS. Kemudian klik bahan ajar. Nah, di sini saya sudah posting atau taruh bahan ajar untuk pertemuan pertama kita, catatan satu-satu. Kalian bisa buka langsung, kalau misalnya di HP juga sama, bisa di download langsung juga, klik aja download. Oke, selanjutnya selain PowerPoint ada apa aja sih? Kemudian ada artikel atau sumber bacaan, itu opsional kayak misalnya berita. Biasanya nanti saya kasih linknya, kalian tinggal klik kayak gini, nanti tinggal baca. Kemudian selain itu pakai apa aja sih Pak aplikasinya? Kayak aplikasinya itu sebenarnya banyak, cuman yang kalian gunakan pertama kali nih, yang sudah kalian tahu pasti itu ada, oh ya LKS, terakhir ada pembelajaran pakai LKS juga nanti. Pertama ada e-learning yang sekarang kalian gunakan untuk absen, itu wajib pakai e-learning. Kemudian nantinya kedepannya nanti akan ada Google Classroom ya. Kan bosen ya kalau misalnya cuma ngeliat video, kita nggak ketemu, nggak bisa saling sapa. Nah ada, nanti tenang aja, saya juga ngasih virtual. Pakai apa virtual? Mungkin kalian tahu, pakai yang namanya bisa Zoom atau Google Meet, sama aja kayak Zoom, itu video. Saya juga mungkin nanti akan pakai sosmed untuk tugas, itu kemungkinan menggunakan Instagram. Nah kalian udah punya Instagram nih? Saya yakin sih udah punya harusnya. Kalau nggak punya boleh sambil dibikin Instagramnya. Kemudian kalau untuk komunikasi kita pakai WhatsApp aja yang gampang. Dan kalian pasti udah gabung ke grup kelas masing-masing kan. Jadi kalau ada info apa-apa mungkin lewat grup kelasnya aja. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini evaluasi pembelajaran. Evaluasi apa sih Pak? Yaitu kayak tes. Evaluasinya ini ada tugas. Ya mungkin nanti upload gambar atau video, atau kayak tadi mungkin di Instagram, atau bisa juga di e-learning atau Google Classroom. Kemudian ada kuis ya, nanti di akhir ada kuis juga, gampang kok kuisnya, tenang, saya nggak pernah ngasih yang susah. Kemudian ada ulangan harian, terakhir baru ada penilaian akhir semester atau ujian akhir lah, akhir semester. Nah ini pakai apa kita? Sama pakai e-learning atau Google Classroom ya, untuk tugas, kuis, dan ulangan harian itu bisa sebenarnya antara dua ini. Tapi kalau untuk penilaian akhir semester ini pakai e-learning. Ada juga nih yang agak unik nih, ini diinget nih. Itu nanti kuis biasanya saya pakai ini. Ada yang tahu nggak? Quizizz. Nah, coba nih kalau yang udah tahu, komen di bawah nih udah tahu belum. Kegiatan terakhir, nah ini rilis presensi dan hasil kegiatan belajar. Dan nilainya apa? Ada pasti, dipantau pasti. Jadi untuk absen nanti akan saya rilis, saya kasih siapa sih yang udah absen atau yang belum absen gitu. Nah untuk hasil kegiatan belajarnya itu saya nanti juga
saya kasih lihat semuanya, jadi bisa lihat tuh teman-temannya dari kelas 7A sampai 7F, lihat tuh nilai masing-masing. Jadi biar tahu nih, siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum, lu belum nih, ingetin temennya, jangan sampai enggak ya. Jadi di sini bisa kalian lihat tuh ada, nanti bisa saya kasih tanda yang merah-merah ini berarti yang belum. Misalnya nanti kuis nih kalian belum, itu nanti minggu depan ya saya kasih hasil tabelnya kayak gini, warnanya merah berarti kalian belum, dan harus buru-buru dikerjain, jangan sampai enggak ya. Hasilnya ini yang penting nih, saya kasih ke wali kelas yang nggak absen atau yang nggak ngumpulin tugas, saya laporkan ke wali kelas. Hati-hati nanti mamanya tahu, papanya tahu, awas nanti diomelin loh. Tapi jangan sampai ya, saya kok nggak pernah ngasih yang susah-susah, tanya aja ke kelas kalian. Selanjutnya, nah kita masuk ke pengenalannya nih, IPS. Apa aja sih yang kita pelajari IPS kelas 7? Di IPS kelas 7 kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Mungkin kalian tahu nih yang di atas lagi ngapain, seorang petani, yang di bawah itu nelayan. Oke, selanjutnya ada, nah ini letak astronomis. Astronomis itu apa sih Pak? Nanti sabar. Astronomis yang kayak gini, ada koordinat yang ada bulat-bulatnya. Kemudian ada letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis? Nanti juga. Ini gambarannya seperti ini. Geografis itu apa sih? Letak di mana sih Indonesia? Tuh ada lagi letak geologis. Nah, geologis ini apa sih Pak? Nah, ini aja gambaran aja dulu, santai. Dilihat aja dulu. Ini adalah contoh gambar letak geologis Indonesia. Selanjutnya ada, kita akan belajar tentang peta Indonesia. Di sini itu provinsi Indonesia ada 34. Nah, kita dari provinsi apa? Kasih tahu dong kalau kita tinggal di DKI Jakarta. Kemudian apa belajar apa lagi sih Pak? Nah, ini nih ada namanya interaksi sosial. Interaksi sosial gambarannya seperti ini. Jadi ada namanya tatap muka, face to face, ya, bahasa tubuh nih lagi ngapain nih, mungkin kalian tahu ada tepuk tangan, ada yang berjabat tangan. Bahasa tubuh itu termasuk namanya interaksi sosial. Dan juga ada kontak kerja langsung. Nih ada bayi nih, juga nggak tahu dia lagi ngapain nih. Kemudian ada juga ini lagi buka HP, mungkin kalian tahu loh apa, WhatsApp ya, dan pasti sudah pernah. Kemudian ada faktor interaksi sosial yang namanya imitasi. Imitasi itu apa? Lihat aja dulu gambarnya, identifikasi. Kalau dia mirip Barbie maksudnya apa gitu. Terus ada sugesti, nah ini kenapa ini, kalau ada cewek terus dia sedih sedang putus cinta apa gimana. Kemudian ada simpati. Nah ini simpati kira-kira ngapain nih, ada teman-teman, ada yang di kasur, kemudian ada banyak anak-anak sekolah, ini lagi ngapain ya, ini lagi menjenguk temannya. Nah kira-kira simpati itu apa sih kalau dia menjenguk temannya gitu. Kemudian ada empati. Nah ini lebih dari simpati. Nah ini kira-kira ngapain sih dia, saya mengumpulkan dana. Nah itu namanya empati, contoh dari empati. Ada motivasi juga. Kemudian ada juga namanya lembaga sosial. Ada lembaga, kita belajar lembaga sosial. Mengapa perlu lembaga sosial? Ayo, dan tahu nggak? Coba komen di bawah. Nenek, ada adik, ada papa, mama, maksudnya apa? Lembaga apa sih ini namanya? Keluarga. Ini ada juga kalian tahu dengan sekolah. Ada Pertamina, itu apa sih Pertamina? Terus ada bangku-bangku banyak, pertemuan, ya apa? Ada Majelis Ulama Indonesia, itu apa? Lembaga sosial juga. Sama lembaga sosial juga. Ada yang bentuk gedungnya mungkin kalian nggak asing. Ini MPR, ya ini dalam gedung ini. Nah, itu sedikit gambaran mengenai pembelajaran IPS untuk kelas 7 di semester ini ya, di semester ganjil. Nah, saya ada sedikit kuis nih, saya pengen tahu nih, tadi pada merhatiin nggak nih videonya? Kuis 1.1. Oke, boleh sambil diperhatiin petunjuknya. Yang pertama, jadi nanti saya kasih demonstrasinya juga ya, jadi biar kalian tuh nggak bingung. Pertama, buka e-learningnya yang tadi dengan akun masing-masing, buka kelas IPS, misalnya IPS 7A kayak tadi si Pari. Pastikan sudah nonton video ini atau catatan 1.1 yang tadi saya sudah ajarin tuh. Kalau misalnya terus buka menu CBT, Computer Based Test, kemudian klik tombol kerjakan. Nah untuk penting, nah ini yang paling penting nih, kalian cuma bisa ngerjain kuis 1 kali doang, ingat 1 kali. Jadi benar-benar dibaca nih materi ini ya, videonya juga ditonton baik-baik gitu, walaupun ya cuma sekilas gitu ya, cuman saya tahu kalian bisa lah, gampang banget kuisnya. Terus batas waktunya sampai kapan Pak? Nah sampai minggu depan, Rabu 5 Agustus jam 11 malam. Tapi kalau bisa itu jangan di akhir-akhir ya, karena masuk ke penilaian saya juga. Kalau misalnya makin awal itu makin bagus nilainya, top.
Markotop. Nah, terakhir kalau ada kendala atau misalnya bingung, bisa komentar di timeline kelas di depan tadi, atau langsung hubungi WhatsApp saya, nomornya tadi yang di depan ya. Nah, ini saya sekarang kasih demonstrasi ngerjain kuisnya gimana sih Pak. Dan ini karena saya menggunakan laptop setelah masuk, ini kalau misalnya ada kayak gini dilewati aja nih, lewati. Setelah masuk, pilih kelas online ya. Kalau di HP pilih kelas online, baru masuk ke IPS kelas 7 apa. Kemudian nah setelah terbuka seperti ini, lihat di sebelah kiri nih, menu-menu di sebelah kiri. Di sini nih ada yang namanya Computer Based Test atau CBT ya. Nah, ini diklik. Kalau misalnya ada tes, atau misalnya guru kalian, pelajaran lain bilang ada tes atau ada kuis, ada latihan, itu biasanya di CBT kalau pakai e-learning ya. Ingat di CBT. Nah, ini dilihat, oh ada kuis. Nah, dibaca dulu kuisnya yang mana nih. Kalau misalnya ada banyak ya, ini kan karena baru ada kuis yang satu doang. Oh, yang 1.1 Pak. Oke, berarti baru diklik kerjakan ya. Kalau misalnya sudah diklik kerjakan, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini soalnya. Dan ini kalian bisa pilih ukuran fontnya mau berapa sih. Ukuran font itu ukuran tulisannya ya, tulisannya misalnya kecil-kecil nih Pak. Kalau di laptop bisa dipilih ukuran font gede, bisa juga mau berapa bebas. Nah, kalau misalnya udah, nah kalian tinggal jawab. Di sini saya mah ini apa ya tadi, belajar apa itu, bahasa Inggris, musik, apa, atau informatika. Tinggal diklik, misalnya IPA, diklik aja gitu, atau bahasa Inggris misalnya. Kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan kuisnya, cuma 8 soal ya, dan ini gampang-gampang banget. Nah, kalian klik selesaikan ujian ya. Kalau selesaikan ujian, kemudian klik ya akhiri ujian ya, jangan lupa akhiri ujian ini. Nah, kalau misalnya udah, nanti nilainya akan langsung keluar, kalian bisa langsung tahu oh berapa nilainya gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan lupa dikerjakan. Mungkin sekian dan terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pembelajaran pertama kita kali ini. Semoga kalian semua bisa paham. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan tanya di WhatsApp saya atau di grup ya. Nanti mungkin saya akan sementara masuk ke grup WhatsApp kalian masing-masing untuk kalau misalnya yang nanya-nanya biar gampang. Dan sekian video saya untuk saat ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe biar makin kece channelnya. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.